Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah di sore hari ini di tempat kita masih sering hujan ya. Mungkin di beberapa wilayah sekarang juga masih hujan, dan mungkin para peternak saat ini banyak yang mengeluh tentang karena seringnya hujan kita tidak bisa nandon pakan, dan mungkin juga masih sulit karena mungkin tidak punya bank pakan, atau mungkin masih belum bisa memanfaatkan potensi pakan yang ada di wilayah kita. Kali ini mungkin kita akan perkenalkan Complete Feed yang ada di kita ya teman-teman. Complete Feed kita ini dengan 12 bahan macam. Sebenarnya ini dibuat penggemukan juga bisa, dibuat breeding. Sarannya mungkin dikasih 65%, 75%-nya bahan-bahan punya teman-teman, yang 30% atau 35% kita pakai, sarankan pakai Complete Feed ini. Jadi Complete Feed ini persaknya isi 20 kilo ya, 20 kilo. Di dalamnya ini ada inner atau plastik yang biasa kita gunakan untuk bahan fermentasi, tempat fermentasi. Terus habis itu yang perlindungan kedua kita pakai plastik. Jadi persak kita harganya 75 kilo, 75.000. Jadi teman-teman mungkin kalau membutuhkan banyak ya bisa di bawah itu. Tapi kalau mempunyai sedikit harganya ya 75.000 teman-teman. Jadi ini kita untuk edukasi teman-teman ya. Banyak teman-teman yang kemarin itu bertanya tentang, Mas, apa pakai hanya rumput saja tanpa ada tambahannya itu bagus, atau mungkin saya masih ragu kalau hanya kasih hijauan, solusinya gimana, Mas? Kalau di kita ya, kita menggunakan seperti video-video kemarin, kita seperti awal dulu juga pakai dedak ya, karena dedak melambung tinggi, harganya juga tinggi. Akhirnya kita menggunakan Complete Feed ini. Jadi selain praktis, kedua juga lebih awet karena penyimpanannya kita pakai inner, dan mungkin lebih lengkap ya gizinya. Jadi kita tambahkan dengan, mungkin kalau sudah panen jagung, pakai tepung jagung langsung kasih Complete Feed ini bagus. Kalau teman-teman menggunakan jungle terus kasih ini langsung dikasihkan atau dibuat fermentasi juga bagus. Atau teman-teman sudah mempunyai bank pakan, tinggal kasihkan seperti ini, ditabur, dicacah, ditabur, terus diraduk, dikasihkan juga bagus. Ataupun teman-teman mempunyai nggak punya bank pakan, Mas, mau nyoper tebon juga nggak punya chopper, atau mau nyoper jungle juga terkendala oleh mesin dengan harga yang tinggi ya, teman-teman pakai rumput liar saja. Rumput liar kalau teman-teman cacah dulu dengan celurit dulu ya, dicacah dulu, habis dicacah manual, diraduk dengan seperti ini, habis itu dikasihkan. Jadi kalau kita biasanya ada tetangga yang ngasih rumput liar, kita cacah dulu dengan mesin, kan nggak terlalu pendek ya. Habis itu kita raduk dengan Complete Feed ini, habis itu saya kasihkan. Jadi tujuannya kalau kita kasih ngarit, tidak dicacah, habis itu dikasihkan, pasti nanti akan dibawa masuk ke dalam kandang dan akhirnya nggak dimakan, terbuang sia-sia. Jadi kalau teman-teman dicacah habis itu kasih Complete Feed ini, mungkin bisa langsung habis, dan tambahan gizinya juga lebih bagus. Kalau di breeding aman, Mas, insya Allah aman ya. Kalau mungkin nggak terlalu banyak campurannya, atau mungkin sarannya di 30-35%, itu masih masuk ya, masih bagus, dan mungkin dombanya juga terlihat bagus dan lumayan gemuk. Jadi tidak mengganggu reproduksi daripada domba kita ya. Dan untuk penggemukan mungkin ini masuk karena proteinnya kalkulasinya di 18%. Jadi itu ya.
Dan untuk teman-teman mungkin pasti kendalanya di saat ini di musim hujan ini tidak bisa merumput atau tidak bisa mencari pakan meskipun punya bank pakan. Jadi saran saya teman-teman harus mempunyai tandon pakan ya, utamanya itu tandon pakan meskipun hanya sedikit. Kalau musim penghujan teman-teman akan mungkin sedih ya karena nggak bisa ngarit. Di ngarit pun karena basah, takut dombanya mencret atau takut terjadi sesuatu di domba teman-teman ya. Saran saya mungkin teman-teman menggunakan bahan yang ada dan dicampur dengan bahan seperti saya seperti ini. Jadi kita saat ini hanya seperti ini ya. Ini untuk pengenalan karena kemarin teman-teman banyak yang pakan fermentasi berapa per kilo mas. Kita gak jual karena pakan fermentasi kita buat kita sendiri ya. Jadi mungkin kalau pakan yang jadi seperti ini boleh lah kalau teman-teman ya. Jadi kalau semuanya beli domba kita habis itu beli dengan campuran ini bisa masuk teman-teman. Tapi kalau langsung beli seperti ini masih kurang apa ya, kita stoknya standar ya, jadi tidak ada 10 ton nggak ada, jadi nggak selalu ready ya, kita pembuatannya nggak selalu ready karena minimnya tenaga. Dan mungkin kalau yang seperti ini mungkin kapasitas kita di 1 ton itu kalau pesen itu biasanya nggak terlalu banyak juga ya, kita tidak bisa menyediakan yang terlalu banyak, jadi kapasitasnya masih terbatas. Dan untuk teman-teman mungkin kalau tidak punya tambahan seperti komplit yang ada di kita ini, bisa pakai dedak ya, bisa pakai dedak, bisa pakai konsentratnya pakai sapi perah. Jadi untuk breeding lebih aman pakai sapi perah. Jadi berapa persen, nah tinggal teman-teman seperti apa, biasanya pakai 25% atau mungkin 20% bisa kalau konsentrat ya. Kalau komplit ini memang kita lebih bagus ya. Seperti kemarin kita kirim ke pembeli kita, banyak yang alah mas lebih baik pakai konsentrat tambahnya karena mungkin dombanya terlihat gemuk, atau mungkin kalau hanya dipakan biasa atau di dedak kurang begitu bagus. Memang betul, tapi untuk breeding juga aman. Tapi sebenarnya teman-teman juga menggunakan konsentrat juga aman, tapi harus tahu takaran seperti apa yang bagus. Seperti ini kan, kayak punya saya seperti ini kan, di kandang kita sudah kita praktekkan dan alhamdulillah juga bagus teman-teman. Jadi betul ya, betul teman-teman, apakah hanya hijauan bisa gemuk juga ya, tapi kita akan kewalahan ngaritnya. Jadi kalau ada tambahan seperti ini lebih efisien lagi, gizinya lebih bagus lagi. Dan untuk teman-teman tanya alamat kita berada di Desa Palaran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Dan mungkin webnya kita ya, map kita di Wirausaha Desa. Jadi sebelum teman-teman mau datang itu biasanya janjian dulu, karena kita biasanya juga ada kegiatan selain di kandang dan biasanya di luar kota. Jadi harapan saya teman-teman bisa memanfaatkan ya limbah lingkungan yang ada di teman-teman, bisa dipakai untuk pakan domba dan hasilnya juga bagus dan mantap. Bisa sharing juga di bawah ya, di kolom komentar, saran-saran atau mungkin pengalaman teman-teman terhadap pakan-pakan yang ada di peternakan teman-teman. Dan mungkin bila teman-teman masih bingung, teman-teman bisa isi kolom komentar untuk pembuatan video apa yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam pembuatan pakan, khususnya pemula yang ingin membuat pakan fermentasi dengan metode tempat plastik seperti kita. Dan untuk teman-teman yang kemarin sudah request ya tentang cara pengisian, terus gimana untuk domba kita mau makan fermentasi di awal, nanti kita akan buatkan video khusus untuk teman-teman yang mungkin sudah request di video Wirausaha Desa. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Kami menyediakan paket breeding ya teman-teman, jadi 5 betina 1 pejantan, 10 betina 1 pejantan, 15 betina 1 pejantan, 20 betina 1 pejantan, dan 25
Jadi satu bejantan. Koloni itu kita maksimalkan di 25. Jadi 25 betina, satu bejantan. Dan kita juga sudah ada spek yang sudah bunting. Ada spek komposit dan spek yang superan cross texel ya. Kalau teman-teman bilang texel super, rata-rata di semua ya. Saat ini tidak ada yang namanya texel. Rata-rata sudah crossingan semua. Tapi kalau sebutannya di Jawa Tengah mungkin dombos, di kita itu biasanya sopas. Jadi domba sopas di wilayah Jember atau Banyuwangi. Banyak yang mengira teman-teman sopas hanya di Banyuwangi ya. Bahwasanya sopas itu dulunya juga di Jember banyak. Saya dari tahun 2012 dulu sudah mengenal domba itu sopas itu dari awal di pasar kita, di dekat kita sopas itu sangat banyak. Tapi saat ini sudah mulai agak susah ya, karena mungkin sudah banyak untuk penyembelihan ya, yang kalau yang dulu. Kalau saat ini mungkin domba lokal itu banyak yang pendek dan kecil. Saya sudah sering lihat di pasar-pasar kita. Baik teman-teman, kurang lebih saya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.